Siapa nama Nabi kita? Muhammad SAW. Nama Nabi kita diberikan spesial oleh Allah berupa nama sifat. Nama itu ada dua, ada nama Dzat, ada nama sifat. Nama Dzat adalah nama identitas yang melekat pada seseorang untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misal, ada Asep, ada Dadang, itu nama Dzat. Saya panggil Pak Asep, pasti yang nengok Asep, bukan Dadang, untuk membedakan para Dadang dengan Asep. Jelas ya? Jadi kalau yang nengok Dadang ada yang salah. Pak Asep yang nengok Dadang. Kok Bapak nengok? Sebetulnya nama saya Dadang, jadi panggilan saya Asep, misalnya ya? Nah, itu yang salah. Nama sifat adalah nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat dalam dirinya. Nama yang melekat pada seseorang berdasar sifat dominan yang melekat atau hadir pada dirinya. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Muhammad itu adalah bentuk superlatif, sighah mubalaghah dari kata Mahmud. Jadi asalnya Mahmud, asal katanya. Kalau kita ingin jadi bentuk superlatif yang sangat lebih dari kadarnya, maka menjadi Muhammad. Asal kata Mahmud adalah sifat baik terhadap makhluk. Satu sifat baik terhadap makhluk. Jadi kalau seseorang punya satu sifat baik secara sosial dengan lingkungan sekitarnya, satu sifat aja, maka orang Arab dalam bahasa menyebutnya dengan Mahmud. Misal, ada orang yang suka memberi tapi nggak sabaran, tapi suka memberi. Cepat kasih, kok telat, cepat kasih, kok telat, itu kan? Padahal baru dikasih. Misal, nah sifat satu kebaikan ini kalau terkait dengan makhluk maka disebut dengan Mahmud. Tapi kalau terkumpul nilai-nilai kebaikan yang tak terlukiskan, baik, suka berbagi, sabar, jujur, toleran dan sebagainya, terkumpul dalam satu makhluk, satu sosok, maka berubah namanya jadi bentuk superlatif, dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama populer melekat pada sifat beliau karena Masya Allah tak terlukiskan sifat baiknya terhadap makhluk. Kalau ada yang bersedekah, beliau yang paling banyak. Kalau ada orang jujur, beliau yang paling jujur. Kalau ada yang dicela dan disiksa, beliau yang paling sabar. Sedang ruku, tiba-tiba disimpan kotoran di punggungnya, beliau tidak marah. Jalan ke Taif dilempari dengan batu, bukan dengan kata-kata, dengan batu. Dibentengi oleh Zaid bin Harithah sampai berdarah-darah. Apa yang terjadi? Diajak untuk berteduh, kemudian berlindung di bawah pohon. Turun dua malaikat penjaga gunung Taif dan mengatakan, bima ma'na mud yadaika ila sama. Muhammad, angkat tanganmu ke langit. Sudah nggak sabar malaikat untuk mengangkat gunung Taif untuk menghimpit mereka semua. Apa kata Nabi? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan. Mereka hanya belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di tempat ini ada orang-orang yang akan beriman kepada Allah, laki-lakinya, perempuannya, besarnya, kecilnya. Lantas perhatikan doanya. Ilahi, ila man takiluni, ila ba'idin yu'dhini, am ila qaribin yu'limuni. Fa inni radin, ma lam taghdab alayya. Duhai Rabb, Allah, kemana lagi engkau akan jalankan hamba setelah berada di sini? Apakah tempatnya masih jauh dan di sana ada yang akan menyakiti hamba? Ataukah tempatnya begitu dekat tapi di situ hamba akan disiksa kembali? Hamba ridha ya Allah, gak apa-apa. Yang penting kau tidak marah dengan hamba. Lalu berdoa kepada Allah supaya orang-orang Taif mendapatkan hidayah di masa depan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengetahui sifatnya, ingat sifat itu diteladani. Kalau orang tidak harus sama. Anda tidak harus mencari kontes siapa yang paling mirip dengan Nabi Muhammad, gak akan ketahuan. Kenapa tidak dihadirkan wujudnya? Tidak boleh digambar, tidak boleh dihadirkan. Kenapa? Karena hakikatnya bukan gambarnya, hakikatnya adalah sifatnya. Karena itulah semua yang mengikuti Nabi Muhammad SAW maka mewarisi kelembutan-kelembutan Nabi SAW. Tunjukkan pada kami mana sahabat Nabi SAW yang bersifat kasar dalam kehidupan. Tidak ada. Siapa yang bersifat arogan? Tidak ada. Semua yang keras menjadi tegas, semua yang kasar jadi lembut, akhlaknya mulia. Bahkan hebatnya, orang paling pelit sekalipun bisa tak terlukiskan dalam berbaginya. Sampai direkam kasusnya di Quran, surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu.